Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. A'adzana Allah wa iyyakum minan nar. Hadirin wal hadirat, kaum muslimin wal muslimat, ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah. Alhamdulillah, pertama-tama kita ucapkan rasa syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia dari Allah, sehingga di malam ini kita bisa berwajah, bisa bertemu muka, bisa menghadiri majelis ta'lim kajian ilmu atau pengawasan, yang mudah-mudahan langkah kita yang kita langkahkan ke majelis ini menjadi sebab dimudahkan kita oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk surganya. Karena dalam sebuah hadis Rasulullah SAW beliau mengatakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah. Barang siapa yang melangkahkan kakinya untuk mencari ilmu agama, maka Allah akan mudahkan baginya untuk menuju surga. Dan mudah-mudahan kemudahan yang Allah berikan kepada kita di dalam meraih ilmu, mengkaji ilmu adalah merupakan salah satu tanda atau bukti bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita menjadi hamba-hamba Allah yang lebih baik. Karena Rasulullah SAW beliau mengatakan, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah kehendaki baginya kebaikan, maka Allah akan fahamkan dia di dalam agamanya. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala menghendaki hambanya menjadi orang yang baik, ketika Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan kepada hambanya, maka bukan dengan cara hamba tersebut dijadikan orang yang kaya raya, bukan dengan cara hamba tersebut dijadikan orang yang mempunyai kedudukan di masyarakatnya, bukan dengan cara orang tersebut menjadi orang-orang yang mungkin tenar. Karena kalau itu semua menjadi sebab seseorang diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, berapa banyak orang-orang yang kemudian Allah Subhanahu wa taala lapangkan hartanya, Allah tinggikan kedudukannya, Allah jadikan dia seseorang yang mungkin terkenal, tetapi berujung dengan kecelakaan, berujung dengan kerugian. Sampai saking pentingnya ilmu, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi kita alaihi salatu wassalam, wa qul rabbi zidni ilma. Katakan wahai Muhammad, Rabbi, wahai Rabbku, zidni ilma, tambahkan aku ilmu. Bukan diperintahkan Allah untuk minta tambahan harta, atau minta tambahan kedudukan, atau minta tambahan popularitas, atau dan lain sebagainya daripada dunia ini. Karena tentunya perkara dunia ini, kata Rasulullah SAW, beliau mengatakan mawadoa atau ma'afa'allahu syai'an minad dunya illa wada'ahu. Tidaklah Allah mengangkat sesuatu dari dunia ini kecuali Allah akan merendahkannya. Maka tentunya perlu untuk kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ketika Allah Subhanahu wa taala masih membuat kita mudah untuk menggerakkan langkah kita menuju majelis taklim. Ketika Allah Subhanahu wa taala masih memudahkan kita
majelis-majelis ilmu. Karena tentunya ketika Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk mengkaji ilmu agama, maka ketahuilah Allah sedang menginginkan kita menjadi orang yang lebih baik dan orang yang betul-betul untuk diinginkan kebaikan orang tersebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa salawat dan salam semoga terucap kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ikhwan wa akhwat fillah, insyaallah kajian malam ini dari panitia memberikan judul kajiannya panjang ya, kajiannya judulnya keutamaan kurban, haji dan umrah. Berarti ada 3 judul. Yang pertama haji, atau yang pertama kurban, yang kedua haji, yang ketiga umrah. Kalau kita bahas kurban saja mungkin nggak cukup 1 kali pertemuan, apalagi harus bahas haji juga, harus bahas umrah juga. Makanya tadi sebelum berangkat, ini durasinya berapa lama? Panitia mengatakan dari maghrib, kemudian adzan isya, tapi sholatnya nanti sampai jam 8. Berarti sekitar sejam setengah lah ya. Ya mudah-mudahan kita setidaknya semoga Allah kita tahu kepada kita bisa memberikan sedikit ilmu ya yang setidaknya berkenaan dengan kurban, haji dan juga umrah. Ya tentunya materi ini memang sangat penting untuk kita pelajari dikarenakan kita akan mendekati atau masuk di bulan Dzulhijjah yang tentunya bulan-bulan penuh dengan kemuliaan di dalamnya. Karena di dalamnya ada hari-hari yang kata Rasulullah SAW, "Ma min ayyamin al-'amalu shalihu fihinna ahabbu ila Allah wa afdalu ila Allah min ayyamil 'ashr." Tidak ada hari yang paling mulia di hari-hari itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala amalan salehnya. Bahkan lebih mulia, lebih agung di sisi Allah amalan saleh yang dilakukan di hari-hari itu dibanding hari-hari 10. Maksudnya 10 itu Dzulhijjah, di tanggal 1 sampai tanggal 10. Kemudian para sahabat mengatakan, "Qalu wal jihad ya Rasulullah, bagaimana dengan jihad ya Rasulullah? Apa bandingannya dengan jihad?" Karena selama ini sahabat mengetahui bahwasanya jihad adalah amalan tertinggi dalam Islam. Ya, dalam hadis Mu'adz bin Jabal, "Wa dirwatu sanamihi al-jihad," dan bangunan yang tertinggi dalam Islam adalah jihad. Ketika Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya tidak ada amalan-amalan yang paling dicintai oleh Allah yang dilakukan di hari-hari itu dibanding hari-hari yang lainnya. Maksudnya hari itu adalah hari 10 Dzulhijjah. Kemudian sahabat bertanya, bagaimana dengan jihad ya Rasulullah? Walau jihad fisabilillah, begitu juga dengan jihad, tidak ada bandingannya. Berarti apa? Menunjukkan lebih mulia amalan yang dilakukan di 10 hari Dzulhijjah walaupun dibandingkan dengan jihad sekalipun. Illa kecuali apa Rasulullah, kecuali rajulun yujahidu fi sabilillahi bimalihi wa nafsihi falam yarji bidzalika min syai'. Kecuali seseorang pergi jihadnya dengan harta dan jiwanya dan dia tidak kembali dengan itu semua. Maksudnya dia meninggal di medan apa? Di medan perang. Kecuali dengan orang yang mati syahid. Dia ketika berperangnya membawa harta dan juga dirinya. Ya, betul-betul berkorban dengan harta dan juga dirinya. Dan amalan-amalan itu kata para ulama, kenapa a'dham indallahi min ayyamil 'ashr? Kenapa lebih mulia dibanding hari-hari yang 10 gitu ya? Karena di hari-hari itu adanya syariat kurban, adanya syariat haji. Yang di dalam haji ada hari yang dinamakan dengan hari Arafah. Yang kata Rasulullah SAW, khairu yaumin yaumun Arafah. Sebaik-baik hari yang ada di dunia ini adalah hari Arafah. Maka tentunya para ulama berselisih, terus bagaimana dengan 10 hari terakhir di Ramadan? Mana yang mulia? Mana yang lebih afdal antara 10 hari Dzulhijjah dengan 10 hari terakhir di bulan Ramadan? Para ulama mengatakan kalau 10 hari terakhir di bulan Ramadan yang paling afdalnya adalah di malam harinya. Karena di malamnya ada malam Lailatul Qadar. Adapun 10 hari Dzulhijjah yang paling afdalnya adalah di siang harinya karena ada wukuf di Arafah. Sampai saking
saking mulianya, afdalnya wukuf di Arafah, sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala belum membanggakan orang-orang yang sedang wukuf di Arafah. Dalam sebuah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya Allah mengatakan innallaha yubahi bihimul malaikat. Allah membanggakan orang-orang yang sedang wukuf di Arafah di hadapan para malaikatnya. Kata Allah, "Undurilah haula, lihatlah mereka yang wahai malaikatku, kepada mereka yang sedang wukuf di Arafah. Ya'tuna syadda'an wa gubaran." Mereka datang ke lembah ini dalam keadaan apa? Penuh dengan debu dan kusut. Ini sampai-sampai Allah membanggakan orang-orang yang sedang wukuf di mana di Arafah di hadapan makhluk yang lebih mulia, yaitu siapa? Para malaikatnya. Ada dua kondisi yang mana manusia ini dielulukan oleh Allah. Ada dua kondisi manusia ini dibanggakan oleh Allah bahkan di hadapan para malaikatnya. Yang pertama adalah ketika sedang wukuf di Arafah. Yang kedua adalah ketika sedang berkumpul di majelis taklim. Jadi kondisi kita seperti ini, ya, ini kondisi yang mana Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah hadis Rasul mengatakan, "Wa dzakarahumullahu fi man indah." Allah menyebutkan nama-nama mereka di hadapan makhluk yang ada di sisinya. Di sisi siapa? Di sisi Allah, itu para malaikatnya. Jadi ada dua kondisi yang mana Allah membanggakan manusia. Yang pertama ketika sedang wukuf di Arafah, yang kedua ketika sedang duduk mengkaji ilmu agama. Maka tentunya ini sampai-sampai pentingnya halaqatul ilmi, itu pengawasan, ya, saking pentingnya pengajian seperti ini. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala mempunyai malaikat yang tugasnya khusus kurir hanya untuk mencari halaqatul ilmi, halaqatul dzikri. Dalam sebuah hadis Rasul mengatakan, "Inna lillahi malaikatan sayyaratan." Sesungguhnya Allah mempunyai malaikat yang tugasnya itu sayyarah, mobilitas, berputar-putar. Nyari siapa? Nyari kelompok-kelompok manusia yang sedang mengkaji ilmu agama. Ketika ada mereka yang sedang mengkaji ilmu agama di masjid-masjidnya, malaikat itu turun dan duduk dengan mereka dan mendengarkan apa yang mereka ucapkan. Tentunya sungguh sangat ma'ruf, ya, sangat sering kita mengetahui tentang bagaimana dalil-dalil tentang keutamaan mencari ilmu agama, ya, yang tadi disampaikan. Mudah-mudahan sedikit mengingat, sedikit mengulang ingatan-ingatan kita akan pentingnya thalabul ilm. Ikhwan wa akhwat fillah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita masuk ke pembahasan keutamaan haji dan umrah dulu, ya. Ini anak bahas dari kitab Al-Wajiz karya Syekh Abdul Adim Al-Badawi Al-Khalafi hafizahullah taala. Itu seorang doktor atau magister di Mesir, ya. Yang mungkin ikhwan semua sudah sering dengan kitabnya Al-Wajiz. Beliau mengatakan dalam kitabnya Al-Wajiz, qala hafizahullah taala, Kitabul Hajj, ya, masuk kita ke pembahasan Kitabul Hajj, kitab yang membahas tentang seputaran haji. Ketika disebutkan kalimat haji berarti masuk ke dalamnya umrah, gitu, ya. Karena hajil asghar atau haji shaghir dinamakan dengan apa? Umrah. Beliau mengatakan fadlul haji wal umrati, keutamaan haji dan umrah. Nanti insyaallah kita bahas tentang kurban di akhirnya. Fadlul haji wal umrati, keutamaan haji dan umrah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-umratu ila al-umrati kafaratu lima bainahuma. Antara umrah dengan umrah merupakan kafarah, penghapus dosa, lima bainahuma, dosa yang ada di antara keduanya, antara umrah dengan umrah lagi. Ya, sekarang kita umrah, bulan ini, bulan besok kita umrah, antara bulan ini dengan bulan itu ketika kita melakukan dosa, maka dihapus dosanya. Tetapi dosa-dosa apa? Kecil. Wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa jannah, dan haji mabrur tidak ada balasan kecuali apa? Kecuali surga, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini muttafaq alaih. Jadi yang pertama keutamaan haji adalah balasannya surga,
bagi haji yang mana? Haji yang mabrur. Dan keutamaan umrah adalah sebagai kafaratun, sebagai penghapus dosa. Di dalam riwayat Bukhari disebutkan bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam semasa hidupnya beliau haji 1 kali dan umrahnya 4 kali. Itu pun dilakukan Rasulullah umrahnya di dalam bulan Dzulqa'dah semuanya. Ya, dilakukan di bulan Dzulqa'dah. Sehingga ada yang kemudian mengatakan bahwa bulan Dzulqa'dah, umrah di bulan Dzulqa'dah lebih utama dibanding umrah di bulan Ramadan. Karena Rasulullah melakukan umrah 4 kalinya di bulan apa? Di bulan Dzulqa'dah. Tetapi jumhur mengatakan bahwasanya umrah di bulan Ramadan, kata Rasul, ta'jilul hajj. Ya, mengimbangi apa? Mengimbangi haji. Jadi umrah di bulan Ramadan menurut jumhur ulama lebih utama karena pahalanya seperti pahala haji. Adapun kalau seseorang mau dia umrah di bulan Dzulqa'dah karena tentunya mengikuti sunnah Rasulullah, tentunya itu pun utama. Tapi kalau dibandingkan dengan umrah Ramadan, jelas-jelas Rasulullah mengatakan umrah di bulan Ramadan seperti haji ya, jadi lebih utama. Ini keutamaan yang pertama. Kemudian yang kedua, beliau mengatakan dan membawakan hadis wa Ibnu Mas'ud, hadis dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya. Ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, tabi'u bainal haji wal umrati, ikutilah, susulah oleh kalian antara haji dengan umrah. Ya, fa innahu ma yanfiyani dzunuba wal faqra, karena keduanya ini bisa menghilangkan kefakiran dan dosa. Jadi kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, tabi'ul hajj wal umrah. Jadi kalau kita umrah sekarang, anjurannya ikuti lagi dengan umrah yang lainnya. Selain bisa menghapuskan dosa, kata Rasul juga apa? Bisa menghapuskan dosa dan juga apa? Bisa menghilangkan kefakiran. Ya, jadi dijamin oleh Rasulullah. Orang yang umrah dan umrah lagi itu dijamin oleh Rasul tidak akan apa? Tidak akan menjadi orang fakir, tidak akan pernah kekurangan. Kama yanfil kiru khalfal hadid, sebagaimana al-kir, api, itu bisa menghilangkan kotoran besi, perak. Ya, kalau ada emas, perak sudah berkarat atau sudah agak kotor, gitu ya. Ketika disimpuh lagi pakai api, dia hilang. Begitu pula dengan umrah. Ketika sekarang umrah, nanti bulan depan kita umrah lagi, maka umrah keduanya ini sebagai jaminan dari Rasulullah bahwasanya apa? Akan menafikan kefakiran, dijamin gak akan fakir, dijamin gak akan fakir. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa laysa lil hajjatin mabruratin thawabun ila jannah, dan tidak ada balasan bagi haji yang mabrur kecuali apa? Kecuali surga. Ya, tidak ada balasan bagi haji yang mabrur kecuali surga. Terlebih ini keutamaan bagi seorang perempuan. Ketika laki-laki ada yang lebih utama daripada haji, ada yang lebih utama daripada umrah, yaitu jihad fisabilillah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menyebutkan fadilatul jihad, keutamaan jihad di jalan Allah, ya, dijamin surga, diberikan hurul 70, kemudian diberikan syafaat kepada keluarganya sebanyak 70 orang. Tentunya banyak sekali keutamaan orang yang mati syahid, orang yang berjihad di jalan Allah. Sampai istri-istrinya Rasulullah bertanya, apa mujahid ya Rasulullah? Bolehkah kita selaku perempuan berjihad? Kata Rasulullah apa? Enggak, jihad itu enggak haji mabrur. Enggak ada jihad bagi perempuan. Karena jihad kalian adalah haji yang mabrur. Ya, jihad kalian adalah haji yang mabrur. Ini menunjukkan bahwasanya amalan tertinggi bagi seorang perempuan, tentunya setelah taat kepada Allah, setelah taat kepada Rasul, taat kepada suami, taat kepada ayah sendiri atau orang tuanya, amalan tertinggi adalah haji, ya, apalagi hajinya mabrur. Tentunya untuk mendapatkan haji mabrur ini perlu dengan perjuangan di dalam melaksanakannya. Nah, setiap kemudian seseorang yang melaksanakan ibadah haji jadi mabrur tidak, ya. Jadi dijamin mabrur oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya orang-orang yang betul-betul melaksanakan hajinya sebagaimana hajinya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Khudhu anni manasikakum." Ambillah dariku manasik haji kalian. Jadi hajinya kita ini harus
seperti hajinya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada urutannya, ada tata caranya, nggak boleh sembarangan, gitu ya, nggak boleh sembarangan di dalam melakukan ibadah haji. Dan ini masih seputar keutamaan haji dan umroh. Kemudian setelahnya disebutkan hadis dari sahabat Ibnu Umar, semoga Allah meridhoinya, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, atau sebelumnya dari hadis Abu Hurairah dulu ya, hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Beliau mengatakan, Abu Hurairah, sami'tu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yaqul, aku telah mendengar Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man hajja lillahi azza wa jalla, barang siapa yang melakukan ibadah haji untuk Allah azza wa jalla, falam yarfuth, ketika hajinya dia tidak berucap ucapan kotor, ucapan jorok, walam yafsuq, ketika hajinya dia tidak melakukan kefasikan, kemaksiatan, maka apa kata Rasulullah, raja'a kayaumin waladatuhu ummu, maka dia kembali seperti di hari dibangkitkan atau di hari dilahirkan oleh ibunya, artinya bersih dari dosa. Ya, artinya bersih dari apa? Dari dosa. Bagi siapa? Bagi yang melakukan ibadah haji, tentunya lillahi, ikhlas karena Allah. Dan ketika melakukan ibadah hajinya dia menjauhkan diri dari rafat. Rafat ini ucapan kotor, ucapan bercumbu, sampai dengan istri pun ketika musim haji tidak boleh bercumbu. Ya, karena termasuk larangan-larangan ihram haji atau ihram umroh. Ya, untuk bercumbu dengan istri yang biasa mungkin bercumbu di rumah, ketika haji betul-betul dia hanya menyerahkan ibadahnya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Terlebih dari tanggal 8 Dzulhijjah atau Yaumut Tarwiyah. Jadi 2 hari sebelum Idul Adha. Jadi kalau kita Idul Adha tanggal berapa nih? Hari bulan ini insyaallah mungkin sekitar tanggal 19-an ya. Juli, 19 Juli kalau nggak salah ya, kalau di kalender gitu ya. Berarti tanggal 17-nya itu bukan 9 di kalender ya. 9 Juli, berarti tanggal 7-nya itu namanya hari Tarwiyah, tanggal 8 Dzulhijjah. Dari tanggal 8 Dzulhijjah, 8, 9, 10, 11, 12, 13 sampai hari tasyrik terakhir atau Arafah tadi. Ini musim haji namanya. Ya, ini musim haji. Kalau umroh hanya ketika kita datang turun dari pesawat, kalau kita mikotnya di atas pesawat di Qaumul Manazil, atau kalau dari Madinah kita di Masjid Bir Ali namanya. Ya, dari sana kita mulai datang ke Masjidil Haram, kita tawaf 7 putaran, kemudian sholat di belakang makam Ibrahim, minum air Zam-Zam, kemudian kita sa'i 7 kali, kita tahallul di botak atau potong pendek, sudah selesai. Umur itu mungkin 2 jam, 3 jam beres. Yang paling sulit itu haji, ya, dan itu betul-betul membutuhkan tenaga di sana. Karena tanggal 8 Tarwiyah, 8 Dzulhijjah, Yaumut Tarwiyah, ini mungkin ini perselisihan yang terjadi di Indonesia ya. Rasulullah SAW itu tanggal 8 Dzulhijjah beliau menuju ke Mina, mabit di Mina selama 1 hari 1 malam sampai tanggal 9. Yang kemudian tanggal 9 sebelum zawal, sebelum duhur harus berada di Arafah karena dihitung wukuf itu ketika duhur. Sampai kapan? Sampai terbenamnya matahari atau maghrib. Setelah maghrib Rasulullah berangkat ke Muzdalifah, mabit di Muzdalifah malam, berarti malam tanggal 10. Besok pagi tanggal 10 Rasulullah pergi ke Mina lagi untuk melontar jumroh Aqabah. Besoknya tanggal 11 jumroh 3 jamarat, ula ustok Aqabah. Besoknya lagi 3 jumroh lagi, besoknya lagi 3 jumroh lagi, insyaallah tanggal 13. Tapi kebanyakan jamaah haji di Indonesia, ada bapak ibu yang pernah ibadah haji, ya. Jadi tanggal 8-nya itu jamaah haji Indonesia kebanyakan kemana? Ke Arafah, bukannya ke Mina. Ini terjadinya sebelum 2011-19. Adapun pas 2019, karena ada kebijakan pemerintah Saudi dengan pemerintah Indonesia agar tidak terjadi kemacetan di bandara gitu ya. Jadi kemudian dianjurkan seluruh jamaah haji Indonesia ini, mereka khususnya gelombang kedua gitu ya, yang nggak ke Madinah dulu tapi ke Makkah dulu,
dia mikotnya di atas pesawat, di atas konul manazil. Ini ada perselisihan ya, mungkin takutnya malah begini kalau kita bahas perselisihan. Jadi Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita kembali dulu ke pembahasan tentang keutamaan haji dan umrah. Tadi yang ketiga disebutkan tentang keutamaan haji dan umrah adalah bagi orang yang diberikan titel haji mabrur oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia seperti hari dilahirkan oleh ibunya, seperti bayi lagi. Berarti apa? Bersih. Ya, jangan dapat titelnya 2 kali, wah di rumah haji ongkoh haji tapi gitu ya. Saya tahu haji tapi gitu. Titel hajinya 2 kali. Baik. Kemudian setelahnya Rasulullah SAW mengatakan masih tentang keutamaan haji dan umroh dari hadis Ibnu Umar. Yang keempat, hadis Ibnu Umar yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan hadisnya hasan sahih ya. Hasan sahih disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Beliau Ibnu Umar mengatakan, qala telah bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-ghazi fisabilillah, orang yang sedang berjihad di jalan Allah, wal haju wal mu'tamiru, orang yang sedang melakukan ibadah haji dan umrah, wafdullah, mereka ini adalah tamu-tamu Allah. Da'ahum fa'ajabu, Allah panggil mereka menyambut panggilan Allah. Wasa'aluhu fa'aqawhum, dan mereka meminta kepada Allah, Allah pun memberikan kepada mereka balasan, yaitu jawaban permintaannya. Di dalam hadis ini ada pendalilan bahwasanya orang sedang melakukan jihad di jalan Allah, orang yang sedang melakukan ibadah haji, dan orang yang sedang melakukan umroh, ini doanya mustajab. Doanya dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka kalau kita berangkat umroh atau haji, jangan kaget kalau kemudian ada saudara-saudara nitip doa pangdoakeun abdi. Sampai anak pernah ketika wukuf di Arafah, ada orang yang bawa tulisan panjang. Ada lihat di pinggirnya, itu kenapa Pak? Ini pesanan doa. Dan itu mengatakan, sudah bisa doanya terpanjang gitu. Kira doa buat dirinya gitu ya. Karena tentunya mereka yang pertama meyakini, mengetahui bahwasanya doanya mustajab. Sehingga wajar kalau kemudian hal itu dilakukan. Walaupun sebetulnya sebaiknya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya rahimahullah taala dalam syarah Riyadhus Shalihin beliau pernah mengomentari tentang kondisi atau keadaan Uwais Al-Qarni. Ya, Uwais Al-Qarni. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, yatikum Uwais min Bani Qaram. Akan datang kepada kalian Uwais nanti, dia dari Bani Qaram. Ya, dan kalau bisa kamu bertemu dengannya, maka mintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang paling utama antara Uwais dengan Abu Bakar siapa kira-kira? Abu Bakar As-Siddiq, ya, radhiyallahu anhu. Yang paling utama mulia antara Uwais dengan Utsman dengan Ali siapa kira-kira? Jelas para sahabat radhiyallahu anhu. Tapi ini wahyu dari Allah bahwasanya Uwais ini diijabah doanya. Apa yang didoakan oleh Uwais pasti dijamin. Ya. Berbeda dengan selain Uwais yang belum ada jaminan diijabah doanya. Tentunya kita hanya berharap saja ya. Jangan sampai ketika kita titip doa ke saudara kita yang pergi haji, panglakan baru mobil, ada pesawat baru mobil, dia pergi umroh atau pergi haji sedang wukuf, insya Allah tapi kayak mobil gimana gitu ya. Lami-lami mana mobil itu kayak gitu. Tentunya kita hanya berharap saja. Kalau Syekh Zaid rahimahullah taala beliau mengomentari, kita lihat ya dalam hadis Riyadhus Shalihin, syarahnya salah satu Syekh Zaid rahimahullah, beliau menyebutkan bahwasanya apa? Kenapa para sahabat ketika itu tidak meminta doa kepada Abu Bakar As-Siddiq, kepada Umar bin Khattab? Bahkan Umar yang ketika ketemu dengan Uwais, kata Umar, doakanlah saya ya Uwais. Uwais kaget loh, engkau ini sahabat Rasulullah, engkau lebih mulia dari saya, kenapa kamu minta doa kepada saya? Karena kata Rasul demikian. Bahwa doamu itu diijabah. Berarti ini kekhususan. Adapun seseorang yang kita anggap kayaknya dia mah soleh, mudah-mudahan diijabah. Berarti kita pun hanya harapan saja. Ketika kita nitip doa, tetap kita pun hanya harapan. Enggak, wah dijamin gimana? Diijabah doa anak gitu ya, nggak bisa seperti itu. Jadi sebaiknya tetap kita berdoa dengan
doa sendiri ya, lebih utama tentunya. Walaupun boleh nggak kita memintakan doa kepada orang lain agar didoakan? Nah, boleh. Dan ini terjadi di antara para sahabat, bahkan pernah ini dihasankan oleh sebagian, tapi didoakan oleh sebagian yang lainnya. Pernah Umar bin Khattab, beliau datang kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ini uridu safaron, saya hendak melakukan safar. Dalam riwayat lainnya disebutkan dalam Riyadhus Shalihin, ini uridu hajjan wa umratan, saya mau melakukan haji atau umrah. Apa kata Rasulullah SAW? La tansana ya ukhayya min du'aika, jangan kau lupakan kami wahai saudaraku yang kecil dari doamu. Ukhayya ini karena panggilan untuk saudara kita yang kecil dari kita dipanggil dengan ukhayya. Karena Umar umurnya lebih muda daripada Rasulullah SAW. Ya, kalau seandainya ini sahih, tapi sebagian ada yang mengklaimkan hadis ini, tentunya ini menunjukkan bolehnya saling mendoakan, meminta saling mendoakan satu dengan yang lainnya. Atau dengan bidharil ghaib. Kalau jelas kalau bidharil ghaib gitu ya. Apa namanya, seseorang yang mendoakan orang lain bidharil ghaib, ila wa kana ala ra'si malakan, kecuali di atas kepalanya ada malaikat. Ya, ketika seseorang idza da'adukum li akhihi bidharil ghaib, apabila ada seseorang mendoakan saudara yang lainnya bidharil ghaib, tanpa diketahui orang lain, tanpa diminta, tanpa diketahui, kita melihat saudara kita dalam kesulitan, ya Allah berikanlah kemudahan kepada dia. Ini tanpa kita diminta oleh orang itu. Kita mau mendoakannya dhahril ghaib, tanpa diketahui oleh orang, hanya saya yang tahu dan Allah. Maka doa ini kata malaikat, kata Rasulullah, ila wa kana ala ra'si malakan, kecuali di atas kepalanya ada malaikat dan mengatakan walaka bimithli, dan bagimu yang sepertinya. Amin walaka bimithli. Diaminkan oleh malaikat, ya, diaminkan oleh malaikat, dan malaikat mengatakan walaka bimithlihi, dan bagimu yang semisalnya. Jadi ketika kita mendoakan saudara kita lihat, wah ini sudah kesusahan nih, kita doakan, ya Allah semoga kau permudah urusannya. Kata malaikat walaka bimithlihi, dan bagimu yang semisalnya. Nanti kalau ada dulu, ya, terus kalau kejadian sholatnya nanti gitu. Kemudian saya mengatakan wal haji wajibun ma'umrah marratan fil umri, dan haji dan umrah adalah kewajiban satu kali dalam seumur hidup, ala kulli muslim, bagi setiap orang muslim, balighin yang baligh, akilin yang berakal, hurrin merdeka, mustati'in mampu. Ya, jadi kalau kita orang yang muslim, yang kedua kita sudah baligh, ya, sudah baligh. Yang ketiga kita akil, artinya nggak gila, itu kita berakal. Yang ketiga, yang keempat kita hur, orang yang merdeka, bukan budak, karena kalau budak harus ada izin dari tuannya. Yang keempat dia mustati, atau yang kelima dia mustati, orang yang mampu melaksanakannya, maka berarti sudah jatuh wajib baginya. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan ta'ajjalul hajja, ta'ajjalul hajja qabla an ya'tiya 'alaihi 'arid. Bersegeralah kalian di dalam melakukan ibadah haji ketika mampu, sebelum datang kepadanya aridun, penghalang. Jadi kalau kita diberikan kemudahan bahwa Allah sudah mampu haji, harus haji. Jadi kapan kewajiban haji itu menjadi wajib bagi kita? Ketika kita sudah apa? Sudah mampu. Dan kalimat mustati, apa saja yang disebut dengan mustati? Kemampuan adalah yang pertama, sehat akalnya, sehat rohani, sehat jasmaninya. Selain badannya sehat, dia pun akalnya sehat, gitu ya, gak gila. Yang kedua, di perjalanannya aman. Yang ketiga, dia sudah terpenuhi syarat-syaratnya tadi. Dia baligh, dia bukan orang gila, dia sudah dia bukan budak, gitu ya. Maka ketika kita kondisinya seperti itu, uang kita ada, kita sehat, waktunya luang, perjalanannya aman, berarti sudah wajib haji. Tapi kondisi kita sekarang di Kabupaten Bandung ini, kalau daftar sekarang Bapak Ibu, nanti berangkatnya 20 tahun yang akan datang. Ya, 20 tahun yang akan datang. Terus apa yang kita harus lakukan? Tetap harus kita lakukan adalah dengan daftar, menunjukkan bahwasanya kita sudah mampu, berarti daftar, sudah dapat porsi. Adapun kita nanti berangkat atau tidak, itu kembali lagi kepada ketentuan Allah. Jangan sampai kemudian
daftar lain lagi itu ini mulai di lainnya. Bahkan sebagian jemaah sekarang itu ada pemotongan 50% kuota. Yang tadinya kami jamaah di sana misalnya harus berangkat 100 orang, sekarang dipotong jadi 50 orang. Karena 65 tahun ke bawah yang berangkat, 65 tahun ke atas stop, gitu ya, nggak bisa berangkat. Tetapi setidaknya Pak, kita sudah melakukan ikhtiar kita dan melaksanakan kewajiban kita, ya, melaksanakan kewajiban kita. Terus bagaimana dengan sekarang Ustaz nggak bisa sekarang haji, 20 tahun baru kita berangkat. Bagaimana dengan umroh? Umroh saya diganti untuk umroh? Enggak, tetap haji. Kewajiban lain, umroh kewajiban yang lainnya. Ya, karena haji dengan umroh kewajiban yang berbeda. Jadi tidak mencukupi seseorang umroh ya mengganti haji tidak bisa. Kecuali kalau dia haji mengganti umroh, karena hajinya haji tamattu ada umrohnya. Beda dengan haji ifrad, ya, atau haji qiran. Kalau haji tamattu umroh dulu, kemudian istirahat, kemudian masuk musim haji dia melakukan ibadah haji, atau dengan yang disebut dengan haji tamattu. Baik, ada dulu atau ada dulu ya? Baik, bagi yang mau ada silakan ada dulu ya. Kita juga sebentar. Setelah ada kita ambil insyaallah. Wallahu a'lam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'd. Ikhwan wa akhwat fillah hafizakumullah. Insyaallah kita lanjutkan pembahasan kita di dalam kajian keutamaan haji, umroh dan kurban ya. Tadi kita sebutkan tentang menjadi salah satu keutamaan 10 hari Dzulhijjah, karena di dalam hari-hari itu ada hari yang mulia ya, selain hari Arafah adalah Yaumun Nahar, hari yang mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk melakukan nahar atau melakukan apa? Melakukan udhiyah atau kurban. Tentunya perintah ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fasholli li rabbika wanhar." Maka hendaklah engkau melakukan salat li rabbika untuk Tuhanmu, wanhar li rabbika itu ya maksudnya, dan juga menyembelihlah untuk Tuhanmu. Kalimat di sini, dua kalimat ini adalah perintah. Fasholli, salatlah, wanhar, dan menyembelihlah. Maka dengan dalil ini jumhur mengatakan bahwasanya termasuk salah satu dalil wajibnya seseorang berkurban. Ya, wajibnya seseorang berkurban. Tetapi tentunya kurban tersebut kurban tersebut berkenaan dengan apa? Dengan kemampuan atau istitoah ya, dengan kemampuan atau istitoah. Disebutkan dalam kitabnya Al-Wajiz, Syekh Hafizahullah Ta'ala beliau mengatakan al-udhiyah berkurban. Ta'rifuha pengertiannya adalah hiya mayudbahu minan na'ami yauman nahri. Ya, udhiyah adalah apa-apa yang disembelih dari binatang ternak pada hari An-Nahar, yaitu hari Idul Adha. Wa ayyamit tasyrik, dan juga disembelih pada hari-hari tasyrik. Idul Adha tanggal 10 Dzulhijjah. Hari tasyriknya berarti 3 hari, 11, 12, 13. Taqarruban ilallahi ta'ala, sebagai bentuk taqarrub kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi seseorang menyembelihnya betul-betul niatannya adalah taqarrub. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, la yanamullaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Tidak akan sampai kepada Allah daging-dagingnya dan darah-darahnya, tetapi yang sampai kepada Allah adalah ketakwaan kalian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadah kurban adalah ibadah zahir, sehingga rentan seseorang untuk terbisiki dengan bisikan syaitan, sehingga apa? Membuat seseorang riya dalam beramal. Nggak sedikit ya, nggak sedikit seseorang kemudian berlomba di dalam memperbesar hewan kurbannya karena kebanggaan gitu. Wah, haji eta kurbana sapina anu 1 mangele 1,5. Haji ieu kurbana anu sakitu mangele. Akhirnya apa? Ajang perlombaan. Padahal apa kata Allah Subhanahu wa taala, la yanawaha luhumuha wala dimauha. Tidak akan sampai kepada Allah darah dan daging kurban itu, tidak. Tetapi yang sampai kepada Allah adalah takwanya kita, betul-betul melaksanakan ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian beliau mengatakan wahiyya wajibatun 'alal qadiri 'alaiha, dan kurban adalah merupakan kewajiban bagi orang yang mampu. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Rasulullah mengatakan, man kana lahu sa'atun falam yudahi, barang siapa yang mempunyai keluasan dan dia tidak berkurban, fala yaqrabanna musallana, maka janganlah dia sekali-kali mendekati mushola kami, tempat sholat kami. Ini kata Rasulullah, barang siapa yang mempunyai keluasan, kemampuan untuk berkurban, maka jangan mendekati masjid atau tempat sholat kami. Kita dilema kadang-kadang ya, sebagian orang-orang ketika hilang HP, besok langsung ganti HP. Padahal HP mungkin harganya yang 1,5 juta, 2 juta, bahkan ada 3 juta gitu ya.
Karena kalau HP 1 hari nggak ada saja, wah kayaknya gundah, gitu ya. Kayaknya nggak tenang gitu. Apalagi orang-orang yang memang bisnisnya dengan HP. Gitu. Dia berupaya bagaimana caranya agar bisa beli HP yang baru. Gitu. Padahal untuk HP saja itu bisa kita mengupayakan. Masa untuk kurban tidak? Walaupun mungkin kita sekarang mungkin terlihat atau sekarang terbentur dengan nominal ya. Padahal sebetulnya disebutkan ya oleh Rasulullah bagaimana ciri-ciri kurban yang dibolehkan oleh Rasulullah. Salah satunya boleh kita berkurban dengan harga yang murah. Yang penting dia tidak cacat. Yang penting dia tidak ada aibnya, aib yang bayin, aib buha, yang cacatnya yang nampak cacatnya. Dan yang penting dia sudah berumur. Dan dikecualikan oleh Rasulullah untuk seekor kambing itu umurnya 6 bulan sudah boleh. Jadi kalau unta harus 5 tahun ke atas umurnya musim. Nah ini syarat-syarat hewan kurban harus berumur. Kalau unta 5 tahun ke atas, kalau sapi 2 tahun ke atas, kalau embe atau kambing harus 1 tahun ke atas, kecuali domba, doan. Ya, domba ini boleh 6 bulan ke atas kata Rasulullah SAW. Jadi kalau kita beli domba 6 bulan ke atas, itu harganya murah. Itu 700.000, 800 sudah dapat kita. Jadi sebetulnya kurban itu gak perlu dengan yang mahal. Ketika kita mampunya dengan yang harga 800.000, 900.000, kita berkurban saja. Nggak usah kemudian kita pusing dengan ucapan tetangga. Si bapak yang mau kurban tapi letik domba teh gitu. Akhirnya aku orang teh. Ya tadinya mau kurban, aku jadi kurban. Padahal sudah yang penting sah. Yang penting sah. Yang penting kita terhindar dari larangan Rasulullah yaitu apa? Tidak boleh mendekati masjid kami atau mushola kami. Ya kalau kita mobil gede, rumah gede, kerjaan besar, gaji besar, kurbannya domba harga 800.000, ya nggak cocok lah, ya nggak cocok. Kalau kita ya tentunya disimbangkan dengan penghasilan kita. Intinya apa? Intinya jangan sampai kita di sisi lain kita punya keluasan, tetapi di sisi lain kita seakan berpura-pura gitu, atau menganggap sepele hal ini. Berbeda tidak kurban mas sunnah. Jadi seakan sunnah yang kalau dilakukan dapat pahala, kalau tidak apa-apa, enggak. Ini para ulama mengatakan wajib. Atau paling ringan adalah sunnahnya muakkadah. Sunnah yang ditekankan, bukan sunnah biasa. Bukan sunnah yang kalau diamalkan dapat pahala, kalau tidak apa-apa. Ini kalau diamalkan dapat pahala, kalau tidak bisa dosa. Kalau dia mampu tapi nggak kurban. Ya, ini paling ringan hukumnya sunnah muakkadah. Rasulullah mengancam ya, bagi orang yang mempunyai keluasan tapi tidak berkurban, maka tidak boleh mendekati mushola kami. Kata Syekh Habibullah Ta'ala, wa wajhul istidlal fihi annahu lamma naha maka ada sa'atin an qurbanil mushola idza kana lam yutahi dalla ala annahu taraka wajiban. Sisi pendalilan hadis ini kata Syekh ya, bahwasanya ketika Rasul SAW melarang orang yang mampu berkurban tapi dia tidak berkurban tidak boleh mendekati masjidnya Rasulullah atau tempat salatnya, ya menunjukkan bahwasanya karena dia telah meninggalkan kewajiban, karena dia telah meninggalkan kewajiban berkurban padahal mampu, maka kata Rasul sudah jangan dekati tempat salat kami. Ini sisi pendalilannya. Faka'annahu la fa'idata fi taqarrubi bis salati lil 'abdi mata ihadal wajib, maka seakan-akan nggak ada faedahnya seseorang takarrub kepada Allah ya untuk melakukan sholat, tetapi dia meninggalkan kewajiban ini yaitu kurban. Berarti seakan-akan nggak ada faedahnya dia melakukan datang ke masjid mau melakukan sholat berjamaah, tapi di sisi lain dia mampu tapi mau berkurban. Seakan-akan nggak ada faedahnya dia datang ke masjid karena Rasul larang, gitu ya, karena Rasul larang. Ini harus menjadi motivasi bagi kita. Ya bukan berarti kita harus memaksakan kondisi atau harus memaksakan kondisi kita. Kita nggak mampu, kita pinjam sana, pinjam sini, nggak boleh, kan juga seperti itu. Ya, ini kembali kepada apa? Kembali kepada kondisi kita, kondisional lah. Kita mampu yang 700.000 nggak apa-apa, yang penting sah, yang penting kita terhindar dari apa ancaman Nabi SAW. Dan juga jangan sampai wah saya tahu gaya tukang ngapus ke kurban ya.
Padahal kita berbanyak dengan kambing yang lebih murah. Kita hanya apa? Kita hanya mau melaksanakan sah-sahnya saja sudah. Walaupun Rasulullah SAW tentunya berkurban dengan bikabsin amlahain, yang saminain, yang besar, yang gemuk, yang warnanya putih dan hitam. Ini kambing yang paling disukai oleh Rasulullah SAW. Bahkan kita berkurban dengan betina itu dibolehkan, sah. Walaupun afdolnya jantan. Afdolnya itu jantan, afdolnya itu besar, afdolnya itu warnanya amlah, putih dan hitam kalau kambing. Afdolnya itu disebutkan bahasa akron, dia mempunyai tanduk gitu ya kalau kambing. Kalau kita kan mau beli kambing tanduk, wah mahal. Kambing galuh sekarang domba galuh mahal gitu. Akhirnya orang domba batu jajar gitu ya. Udah 400.000 sudah domba batu jajar. Walaupun tanduknya nengtet gitu ya, nggak apa-apa, yang penting sah. Apalagi kalau kita melakukan ikhlas dengan itu bisa lebih besar pahalanya dibanding orang-orang yang kemudian mereka merasa bangga dengan kurban mereka karena wah di kampung ini mau Pak sakitnya kecuali saya. Ini nanti kita melihat ajang kesombongan ada orang-orang seperti itu, ya. Karena amalan zahir yang rentan dengan riya. Amalan seperti amalan zahir, haji itu amalan rentan dengan riya. Ya, wah saya pulang ibadah haji, ada ya orang menyebut haji juga. Akhirnya dia pulang ibadah haji dipanggil dia, kemana aja? Wah, iya, dulu gitu ya, karena dipanggil haji. Baik. Kemudian Syekh rahimahullah ta'ala, hafizahullah ta'ala, beliau mengatakan itu tadi ya sisi pendalilan tentang wajibnya kurban. Kemudian beliau membawakan hadis wa an Muqaffil bin Salim. Qala semoga beliau berkata, kunna wuqufan inda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami pernah wukuf bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu wukuf pada hari Arafah ya. Kata Muqaffil bin Salim, kami pernah wukuf bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di Arafah. Faqala, Nabi berkata, berkhutbah dalam khutbah Arafahnya, ya ayuhan nas, kata Nabi alaihi salatu wasallam, wahai manusia, inna ala kulli ahli baitin fi kulli amin udhiyatan wa atiratan, sesungguhnya kewajiban bagi setiap ahlul bait sebuah keluarga, di setiap tahunnya ada kewajiban apa? Yang pertama udhiyah, berkurban, wa atiratan, dan atirah. Kayak ini atirah. Atadruna mal atirah, kata Rasulullah. Tahukah kalian apa itu atirah? Hiya lati yusamihan nasur rajabiyah. Atirah yang dinamakan dengan manusia sekarang adalah rajabiyah, rajaban. Masih ada di Kota Jajar rajaban yang memiliki kambing atau memiliki sapi. Ini ada sunnahnya awalnya ada sunnahnya. Ini kewajiban. Kata Rasulullah, kewajiban bagi setiap rumah keluarga di setiap tahunnya harus berkurban dan harus atirah, menyembelih di bulan Rajab. Ini hadis sahih, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Tetapi kata Syekh, wa qad nusikhatil atiratu bi qoulihi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi hukum atirah ini sudah dihapus. Ya, hukum berkurban, menyembelih hewan kurban di bulan Rajab ini sudah dihapus hukumnya dengan sabda Rasulullah, la far'a wa la atirata. Tidak ada far'a dan juga tidak ada atirah. Ini hadisnya riwayat Bukhari Muslim, ya. Jadi hadis ini la far'a wa la atirata, tidak ada lagi far'a dan tidak ada lagi atirah. Maksudnya nyembelih di bulan Rajab. Dan apa itu la far'a? Far'a ini adalah kebiasaan orang jahiliyah. Atirah pun kebiasaan orang jahiliyah dahulu. Jadi atirah ini kebiasaan orang jahiliyah, ketika bulan Rajab mereka menyembelih. Kemudian Rasulullah SAW ketika datang ke Madinah melihat hal itu dilakukan, Rasul pun akhirnya memerintahkan. Ya, awalnya tidak dilarang, tetapi di akhirnya kemudian Rasul larang tentang atirah. Adapun atirah ini rajabiyah, ya Rajab. Adapun far'a, apa itu far'a? Far'a ini adalah ketika seseorang dia punya unta, ini khusus unta ya. Ketika seseorang dia punya unta itu melahirkan anaknya
maka apabila anaknya itu laki-laki atau jantan, maka dia harus disembelih, dan disembelihnya dipersembahkan untuk patung yang ada di Mekah atau di Taif, Lata, Mana atau Uzza. Maka itu far'a. Ini kebiasaan jahiliyah dahulu. Makanya kata Rasulullah, la far'a wa la atirata. Tidak ada lagi far'a dan tidak ada lagi atirah. Tetapi bagaimana sekarang yang berkembang sekarang? Ya, saudara kita dari kalangan hadirin masih melakukan rajabiyah. Ini pendapat Syafi'iyah masih melihat hal itu boleh dilakukan. Tetapi Malikiyah atau Hambali, ya, Hanafi melihat hal itu mansuh, hadis itu atau amal itu mansuh dengan apa? La far'a wa la atirata. Tidak ada lagi far'a, tidak ada lagi rajabiyah atau menyendiri di bulan Rajab. Baik. Intinya itu, ya, kalau kita membahas secara detail bisa saja, tapi intinya itu saja. Nanti malah takutnya habis dengan intinya itu. Intinya apa? Intinya Rajab mansuh. Kita mau bahas, bisa dibahas di sini, disebutkan ya oleh para ulama dalil-dalilnya. Intinya mansuh lah. Baik. Percantan sebenarnya insya Allahnya Bang pada baca dari gini gitu. Nanti kalau sebetulnya kalau waktunya banyak sebenarnya lebih baik dibaca. Ini ucapan kaulnya Imam Syafi'i, kaul Imam Ahmad, sehingga akan memperbanyak khazanah ilmu kepada kita. Jadi terjadi memang khilafiyah dalam fikih ini ya, kecuali dalam akidah nggak boleh sama sekali berselisih. Kalau dalam masalah fikih, masalah ibadah, jangankan para imam-imam yang 4 ya, para sahabat saja dulu perselisihan terjadi. Ya, perselisihan apa terjadi? Disebutkan dalam kitab Syekhul Masrur Ansar bin Rasul atau karangan siapa Syekhul Islam ya, tentang pada zaman sahabat saja terjadi perselisihan tentang hijab, tentang cadar, perselisihan tentang mana yang paling utama, apakah haji tamattu, apa hajinya Rasulullah, haji ifrad. Rasul hajinya ifrad, tapi Rasul mengatakan laupun turistul qabil la atamatta. Kalau saya hidup tahun depan, karena Rasul kan haji cuma satu kali. Rasul mengatakan kalau saya hidup tahun depan saya akan hajinya haji tamattu. Maka Rasulullah ketika itu pas haji ifrad ini atau haji qirannya Rasulullah, itu Rasulullah memerintahkan kepada Ali bin Abi Thalib untuk merubah niat. Ketika Ali bin Abi Thalib datang dari Yaman, berubah niat untuk menjadikan hajinya haji tamattu. Maka jumhur mengatakan paling utama adalah haji tamattu. Ada yang mengatakan yang paling utama hajinya Rasulullah gitu. Intinya ada perselisihan ya. Baik. Kemudian setelahnya disebutkan oleh Syekh Hafizahullah Ta'ala, beliau mengatakan wa an Jundub bin Sufyan al-Bajali, semoga Allah meridainya. Qala, beliau berkata, syahidtu Nabi sallallahu alaihi wasallam yauman nahri. Aku menyaksikan Rasul sallallahu alaihi wasallam pada hari menyembelih tanggal 10 Dzulhijjah atau Idul Adha. Qala, Rasulullah bersabda, man dzabaha qabla an yusalliya falyu'id makanaha ukhra. Barang siapa yang menyembelih sebelum melakukan sholat Id, maka hendaklah dia mengulanginya di waktu yang lainnya. Jadi kalau seseorang menyembelih sesembelihannya sebelum sholat Id, maka tidak terhitung kurban. Wa man lam yadbah falyadbah. Barang siapa yang belum menyembelih, maka hendaklah menyembelih. Di sini falyadbah, ini perintah. Kata Syekh, wa huwa dhahirun fil wujub. Ini perintah dari Rasulullah. Jadi kalau kita mau kembali sedikit ya, bahwasanya dalam kaidah usul fikih, ketika ada kalimat perintah fi'il amr ya dari Allah, dari Rasulnya, asal hukumnya wajib. Berarti Allah berfirman aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'rakin, tegakkanlah salat, tunaikan. Berarti ini perintah. Atau Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan sesuatu, berarti apa? Wajib. Kapan kewajiban itu berubah hukumnya menjadi sunnah, mubah? Ya, kalau dari wajib, kalau nggak sunnah atau mubah, itu tentunya bisa berubah hukum itu datang ketika datang dalil yang lainnya, baik Al-Quran atau hadis.
Ini yang apa? Yang merubah hukumnya. Ya, yang merubah hukum. Misalkan kita dalam apa namanya asal hukumnya perintah dalam Al-Quran atau dalam hadis hukumnya apa? Wajib. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Maidah, kita bisa lihat ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tuhillu sya'airallahi wala syahrul haram wala al-hadiya wala al-qala'id. Jadi kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita melakukan ibadah haji atau ibadah umroh, ketika dalam keadaan ihlal, muhrim, gitu ya, sedang ihram, baik ihram umroh atau ihram haji. Ihram itu ketika pakai kain ihram ya, laki-laki. Ketika itu, maka seseorang tidak boleh berburu. Tidak boleh berburu, dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala atau oleh Rasulnya. Karena itu larangan ihram. Ya, berburu, potong kuku, menikah, menikahkan, bercukur dengan istri, pakai minyak wangi, itu larangan-larangan ihram, banyak sekali. Salah satunya apa? Salah satunya berburu. Tetapi kemudian kata Allah, wa idza halaltum fastadu, dan apabila kalian sudah halal, sudah tahallul, fastadu, maka berburulah. Istadu ini fi'il amar, perintah. Tetapi apakah kemudian perintah ini maknanya wajib? Berarti kalau kita sudah tahallul dibuntur, berarti kita harus berburu, cari hewan buruan? Enggak. Karena apa? Karena al-amru ba'dal hadri yufidul ibahah. Kata para ulama, ketika ada perintah sebelumnya larangan, maka faedahnya mubah. Faedahnya mubah. Asal hukum perintah dalam Quran dan Sunnah adalah wajib. Maka di sini Rasulullah SAW mengatakan, man lam yadbah fal yadbah. Barang siapa yang belum berkurban maka hendaklah berkurban. Perintahnya adalah wajib. Kata Syekh, wa wadhiru fil wujub, dan ini dohir di dalam kewajibannya adalah siapa malam dengan ada, apalagi diulangi lagi oleh Rasulullah. Ya, ketika sahabat tadi berkurban sebelum sholat, kata Rasul nggak sah ini, ulangi lagi, ulangi setelah sholat. Ini menunjukkan menguatkan tentang wajibnya. Kalau nggak wajib, Rasul akan merintah mengulanginya. Sudah aja, karena ini mas sunnah aja, nggak apa-apa lah sudah. Karena sunnah gitu ya. Tapi karena ini wajib, Rasul perintah untuk diulangi. Baik. Kemudian nikmat takunu. Dari apa? Kurban itu, hewan yang boleh kita kurbankan. Ya, hewan yang boleh kita kurbankan. Apa saja hewan-hewan itu, gitu ya. Syekh mengatakan wala takunu illa minal baqari wal ghanam wal ibli, dan tidaklah sah atau tidaklah terbukti kurban itu kecuali kurban dari sapi, dari kambing, ya, dan juga dari ibil, dari unta. Biqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa likulli ummatin ja'alna mansakan, dan bagi setiap umat kami telah menjadikan mansak, tempat penyembelihan, waktu menyembelih. Jadi menyembelih ini memang setiap umat ada waktu-waktunya, ada waktu-waktu menyembelihnya. Makanya Rasulullah ketika ke Madinah mendapatkan orang-orang Madinah menyembelih Rajab, di bulan Rajab. Jadi ada waktu-waktunya sebelum Nabi SAW ini. Untuk apa? Lihat kurus mawahi ala maruzaqahu min bahimatil an'am, agar kalian menyebut nama Allah atas apa yang Allah berikan rezeki kepada kalian, min bahimatil an'am, dari binatang ternak. Jadi kurban itu sahnya dengan binatang ternak. Wah, saya mau kurbannya dengan gajah, Ustaz, gimana nih? Lebih gede, gitu ya. Saya RW ke Bali, nggak asal. Ya, nggak asal. Harus dari binatang ternak. Terus bagaimana dengan hadis? Ya, man qoroba atau man roha ila jum'ati fi sa'ati thalithati atau rabi'ati, maka nama qoroba jajatan, kata Rasul. Barang siapa yang berangkat ke masjid hari Jumat pada jam keempat, seakan-akan dia berkurban dengan seekor ayam. Dan barang siapa yang datangnya pada jam kelima, maka seakan-akan dia berkurban dengan sebutir telur. Ini hadis menunjukkan bahwasanya menunjukkan bahwasanya boleh gitu ya berkurban dengan ayam. Ini tidak. Karena Rasul di sini hanya mengkiaskan orang datang ke Jumatan pada hari Jumat pada jam pertama setelah duha, gitu ya, maka dia seperti berkurban dengan seekor unta. Barang siapa yang datangnya pada jam kedua, ya, sejam setelahnya, maka dia berkurban seperti dengan seekor sapi. Barang siapa jam ketiga seperti dengan seekor kambing. Barang siapa datang jam keempat seperti dengan
seekor ayam, kata Rasulullah. Barang siapa yang datangnya pada jam kelima, maka dia seperti berkurban dengan sebutir telur. Cuma 5, nggak ada ke-6, nggak ada ke-7, gitu ya. Bisa jadi kalau yang barang siapa datang pada jam ke-6, maka dia berkurban dengan kurban perasaan yang ada itu. Dan tos lau mana udah ya besok ya. Kayak deui, nya namanya pada ku nanya. Baik. Jadi hanya boleh dilakukan kurban tersebut hewannya dari apa, hewan ternak atau binatang ternak. Kemudian akan tujziul badan atau al-baqarata, dari atau untuk berapa orang, ya, sapi dan juga unta. Ibnu Abbas mengatakan kunna ma Rasulillah kisah barin para fahadar al-adha. Kami pernah bersama Rasulullah dalam sebuah perjalanan, kemudian di perjalanan tersebut kita tiba pada hari Idul Adha, kata Rasulullah, kata Ibnu Abbas. Fastarok fil jazuri an asyrati, maka kami berserikat dalam unta 10 orang. Wal baqarati an sab'atin, dan untuk sapi kita berserikat bersekutu dalam 7 orang. Jadi apa? Jadi kalau sapi 7 orang, kalau unta 10 orang. Kalau unta 1 orang bisa nggak? Bisa, lebih bisa lagi. Apalagi saya kurbannya 10 ekor unta, sangat bisa. Ya, maksudnya 10 orang untuk 1 unta ini adalah batas minimal. Jadi nggak bisa unta ini untuk 11 atau sapi untuk 10 orang, nggak bisa, nggak sah. Ada orang sekarang yang mungkin awal-awal ya, mungkin pelajaran, mungkin bagi anak-anak di sekolah nabung untuk kurban 1 kelas, yang ini 10.000, 20.000 jadi kambing. Akhirnya kalian sudah berkurban. Padahal apa? Kambing, 1 kambing untuk 70 orang gitu ya. 1 kambing untuk 70 orang. Ya, kita harusnya memberikan edukasi juga kepada anak-anak ya untuk belajar menabung, berkurban. Tapi jangan sampai kemudian kita katakan Anda telah berkurban, ya, karena kita belum berkurban. Jadi kambing itu ya untuk 1 orang, nggak bisa untuk 30 orang. Sapi untuk 7 orang, nggak bisa untuk 8, 9 atau 10. Kemudian asyatu tujzi an rajuli wa ahli baiti. Dan 1 ekor kambing itu bisa terbalaskan untuk 1 orang dan seluruh keluarganya. Misalkan dalam sebuah keluarga hanya bisa berkurban 1 ekor kambing, maka seorang suami dia berkurban, ya, berkurban dengan apa namanya, Allahumma taqabbal minni wa an ahli baiti. Ya Allah, terimalah ini kurbanku untukku dan untuk seluruh keluarga. Tapi kalau dia berkurban, suaminya berkurban, istrinya berkurban, anak yang istrinya berkurban, anak keduanya berkurban, ya apa-apa, lebih utama gitu. Ya, lebih utama kalau mampu. Tapi kalau dia hanya 1 saja, karena ini kewajiban tadi kata Rasulullah, inna likulli ahli baitin fi kulli amin udhiyatan. Sesungguhnya bagi setiap kepala keluarga atau kepala rumah tangga atau sebuah keluarga itu di setiap tahunnya ada kewajiban, yaitu berkurban bagi yang mampu, gitu ya. Intinya bagi yang mampu. Siapa yang tahu kondisi mampu dan tidaknya? Kita. Kira-kira kita termasuk orang yang mampu nggak mengusahakan ini, bermujahadah, gitu ya, masa untuk keperluan yang sifatnya misalkan yang bukan yang wajib, gitu ya. Kita mampu mengupayakan, masa untuk yang wajib tidak mampu mengupayakan? Tentunya ini kembali kepada pribadi masing-masing. Yang tahu dia mampu dan tidak tentunya ya kita sendiri dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian malah juzu an yudhabihi, apa saja yang tidak boleh dikurbankan oleh seseorang. Ini ada sahabat atau tabi'in, beliau namanya Ubaid bin Fairuz rahimahullah taala, beliau berkata kepada Barra bin Azib. Kata Ubaid bin Fairuz, haditsni bima kariha aw naha anhu Rasulullah minal adhahi. Wahai Barra, kata Ubaid, ceritakan kepadaku apa-apa yang dibenci atau dilarang oleh Rasulullah dari binatang kurban. Faqala, maka kemudian Barra bin Azib mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hakada biyadihi. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan begini dengan tangannya. Ini hadis musalsal. Jadi kalau hadis musalsal itu kalau Rasul
memperagakan sesuatu begini, maka nanti rawinya semuanya begini gitu. Sampai di sini riwayat sampai Ibnu Majah, ya, sampai Abu Daud, Nasai juga mendapatkan dari guru-gurunya begini semuanya. Karena hadisnya hadis musalsal. Baik, kata Rasulullah SAW begini dengan tangannya 4, ya. Wayadi, dan kata Bara bin Azib, dan tanganku aksaru min yadihi, lebih pendek dari tangannya Rasulullah SAW. Arba'un la tujzi'u fil Allahi, 4 perkara yang tidak sah dalam hewan kurban. Yang pertama al-awra al-bayinu auruha, al-awra yang cacat, yang pecah gitu ya. Yang bayin auruha, yang jelas pecahnya gitu. Jelas pecah mata, jelas matanya nggak ada atau jelas pecah matanya. Tapi kalau dia kayak manusia gitu ya, rabun, kali-kali kan dia nempok tas kambing, tapi ternyata kata dokter dia mah nolong, itu mah nggak apa-apa, karena nggak jelas. Kita nggak mungkin beli hewan tinggal dulu ya pada salah ya, mata bisi min gitu ya, bisi bolor ya gitu. Yang penting yang bayi yang nampak kepada kita dia sehat, makanya sudah sehat berarti. Ya sudah sehat berarti. Yang kedua adalah wal maridatu al bayyin mardiha, kambing atau hewan kurban yang sakit, yang jelas sakitnya. Sakit, nuyung, apalagi sekarang ya ada virus apa, kuku, PMK gitu ya, yang menyerang sapi, dan si sapi itu dia awalnya seger, ketika kena virus itu dia mulai nggak makan, mulai nggak minum, jadi terus merosot imunnya, mulai lemah, nggak mau makan, akhirnya karena lemah lama-lama mati gitu. Ya, jadi awalnya mungkin ketika kena virus dia masih seger saja, ya, imunnya masih kuat mungkin. Ketika kita beli dalam kondisi seperti itu, nggak tahu ini ada virus apa enggak, nggak divaksin COVID juga ya, nggak tahu kita. Kita beli nih, pas disembelih ternyata ini kemarin ternyata kena gitu, udah sah karena nggak bayin, nggak jelas dia sakit atau tidak. Jadi kita beli sapi dalam keadaan sehat gitu ya. Kemudian yang ketiga wal arja'ul bainu dilqaha, yang potong, yang pincang dan jelas-jelas. Pincangnya apa? Pincangnya jelas gitu. Memang pincang aja gitu ya. Tipudan bisa atau patah juga bisa, termasuk nggak boleh. Ya, maka perlu hati-hati. Orang-orang yang beli, biasanya orang-orang yang beli sapi gitu ya, dari Jawa Timur, dari mana, satu truk besar, di perjalanan itu goyang-goyang, ada yang patah gitu. Bisa kalau udah patah itu, saya pernah nanya ke orang-orang yang yang ternak sapi, nanti kalau patah gimana? Nanti kalau ada jual Idul Adha, saya jual bulan Rajab. Oh, ada Rajaban. Karena mereka ini kalau Idul Adha laku, nanti sisa-sisanya bulan Rajab juga laku katanya. Oh iya, insyaallah. Berarti memegang pendapat Syafi'iynya. Jadi itu yang ketiga. Kemudian yang keempat wal kasiratu la tunki, dan kasiro. Kasir ini yang kurus, yang betul-betul latunki, yang saking kurusnya nggak ada sumsuman gitu. Dari dagingan, saking kurus, tinggal pisah tulangnya gitu ya. Katingal tulang sapi biasa kita katingal tulang, makanya tuh katingal tulang gitu ya. Ini mah betul-betul tulang kan unggul gitu ya. Yang nggak ada sumsum, artinya nggak ada daging, ya. Makanya seperti ini apa? Termasuk sapi yang atau hewan kurban yang cacat, yang tidak boleh seseorang berkurban dengannya. Yang tidak boleh seseorang berkurban dengannya. Qala, kemudian kata Bara bin Azib, fa inni akrahu an yakuna naqsu fil udhun. Tadi kan telinga disebutkan, ya. Telinga dalam hadis ini disebutkan. Tapi apa kata Bara? Dan saya membenci. Ini masih kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa inni akrahu, dan saya membenci. Berarti makruh hukumnya, boleh, tapi kalau sebaiknya jangan gitu ya, makruh. An yakuna naqsun fil udhun, ya, kurang telinganya, ya, kurang yang satu mungkin nggak ada, satu ada. Kalau tadi kan mata, kemudian kurus, kemudian jelas sakit, kemudian pincang kakinya. Adapun telinga ini makruh. Qala pamakalihta minhu fada'u wa la tuharrimu ala ahadin. Jadi jika Rasul sallallahu alaihi wasallam, apa-apa yang kamu benci, maka tinggalkanlah hewan kurban itu, tapi jangan kamu harapkan untuk orang lain.
Jadi gini, ketika kita melihat kambing, daya cepilan, cepilnya yang lewat daya celian sebenarnya. Orang tinggal domba ya, celian. Orang boleh terserak gitu ya. Berarti kita melihat sesuatu yang makruh, yang kita tidak suka. Kata Rasulullah, ketika kamu melihat sesuatu yang tidak suka, sudah tinggalkan. Tapi jangan kamu haramkan untuk orang lain. Wah, dia mah haram, celian, nggak boleh seperti itu. Ya. Jadi hukumnya kalau memang itu kamu melihat itu makruh, saya nggak mau berkorban dengan kami yang tidak ada telinganya. Berarti saya yang ada telinganya. Tapi jangan kamu haramkan orang lain untuk berkorban dengan kami yang tidak ada telinganya. Ini masuknya ke dalam kategori yang makruh. Boleh-boleh saja, gitu ya. Tetapi sebaiknya yang betul-betul sehat. Karena apa yang kita kurbankan untuk Allah lebih besar apa yang kita kurbankan, maka lebih besar pahala yang akan kita dapatkan. Ya, inna idhamil jaza ma'idhamil bala. Sesungguhnya besarnya pahala itu bersama dengan besarnya kesungguhan ujian di dalam melaksanakannya. Semakin berat kita melakukannya, semakin besar kita mengeluarkan uangnya, otomatis semakin besar pahalanya. Baik. Kemudian Syekh mengatakan wala yujzi'u fil udhiyati al-jada'u min al-ma'iz bi haditsil Barra, dan tidak sah ya berkurban dengan jada minal ma'iz. Ma'iz ini embe gitu ya. Jada ini danten. Jada ini apa ya kalau bahasa Sundanya? Danten ya. Danten itu apa? Kalau danten apa? Masih muda ya, belum berumur. Ya, tinggal ya kayak tukang domba, tukang sapi ya tinggal. Baik. Jadi kata Rasulullah SAW, Syekh mengatakan tidak sah seseorang berkurban dengan embe. Embe ya, embe ini yang celingan ngambah ya, panjang. Ini embe. Kalau domba yang biasa ya, yang ada tanduknya. Domba mah ada domba Garut. Kalau memang biasanya embe badot lah gitu ya. Itu kita bedakan antara domba dengan embe karena hukumnya berbeda nantinya. Embe badot ya. Wala yujzi'u fil udhiyatil jada'u minal ma'iz, dan tidak sah berkurban dengan embe tapi jada embenya. Jada ini di bawah setahun, berarti 6 bulan ke atas. Ini jada namanya. Berdasarkan hadis Barra bin Azib, semoga Allah meridainya, ya. Qala berkata Barra, "Dhaha khalul li," pamanku berkurban. Yuqalu lahu Abu Burdah, namanya Abu Burdah. Jadi Barra ini punya paman namanya Abu Burdah. Qabla sholati, sebelum waktu sholat. Faqala lahu Rasulullah, maka Rasul mengatakan kepadanya, "Syatuka syatul lahmin ya Abu Burdah." Kambing yang kamu kurbankan tadi itu hanya kambing daging saja. Kurbannya nggak sah karena dilakukan sebelum sholat. Faqala ya Rasulullah, kemudian Abu Burdah berkata, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna indi ya dan jinan jada'ati minal ma'az." Faqala idbahha wa la tasluh li ghairika. Sesungguhnya Rasulullah, aku hanya mempunyai embe tapi masih jada, masih 6 bulan ke atas, belum sampai 1 tahun gitu. Apa kata Rasul? Idbahha, sembelihlah olehmu, wala taslu li ghairika, dan tidak sah untuk selainmu. Jadi ini khususan bagi siapa? Abu Burdah. Jadi kalau embe itu harus 1 tahun ke atas. Beda dengan apa? Dengan syatun atau kabsun, dengan domba. Jadi kalau domba boleh 6 bulan ke atas, namanya jada. Namanya jada untuk domba ya. Bukan kambing, tapi apa domba. Baik. Tapi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu tadi tentang kriteria apa saja yang menjadi syarat sahnya hewan kurban yang harus kita kurbankan, ya. Dan juga menjadi permasalahan bagaimana dengan berkurban dengan seekor domba, tapi dombanya banjir, tahu banjir nggak? Keanakan gitu ya, mandul. Ya mandul ya. Jadi kalau mandulnya
dia mandulnya pernah anakan sekali dua kali, tapi karena karena sudah nggak lagi reproduksi, akhirnya dia banjir. Maka seperti itu bukan termasuk cacat karena memang alamiah. Maka boleh untuk kita kurbankan. Adapun banjirnya dari awal memang banjir, gitu ya, maka dia masuk ke dalam kategori yang dimakruhkan. Jadi selain 4 yang cacat tadi, ya, yang patah, kemudian yang jelas sakitnya, yang jelas kurusnya, yang jelas matanya, butangnya, ini nggak boleh asal. Selain itu yang cacat yang ada dalam hewan kurban, hukumnya makruh, Tapi Bapak Ibu dalam Allah Subhanahu Wa Taala di sini beliau hafizahullah dalam kitab Al-Wajiz telah selesai ya dalam pembahasannya tentang masalah udhiyah. Dan masih ada beberapa waktu lagi, mungkin ada yang dipertanyakan oleh Bapak Ibu tentang mengenai kurban atau mengenai haji atau umrah yang akan kita bahas ya. Apa tahu silakan ya kalau ada yang mau dipertanyakan. Dari mana? Silakan ya, sekali. Mengenai apa? Bagi seorang yang mau kurban, namun dia tidak kurban, maka tidak boleh. Itu hasil makna dari kan tidak diterima tentunya kepada Allah. Tapi tidak diterima pahalanya kegiatan itu, benar-benar seterusnya sampai tahun depan hingga ia bisa kurban atau bagaimana? Baik, masya Allah, pertanyaan bagus. Tadi udah pertanyaannya, insyaallah khair ya, insyaallah pertanyaannya. Tadi dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau mengatakan, maka dalam musallatul falam yudohi pada yang korbannya musallan. Barang siapa yang mempunyai keluasan dan tidak berkurban, jangan mendekati musola kami kata Rasulullah. Kata para ulama, salah satunya Syekh Abdul Aziz dalam kitab ini, hadis ini menunjukkan bahwasanya tentang wajibnya kurban. Karena ketika seseorang mampu berkurban dan dia tidak berkurban, sampai orang Rasul dilarang ke masjid. Gitu. Ini bukan berarti kemarin saya mampu nggak kurban, nggak boleh ke masjid. Ya sudah jangan ke masjid, di rumah saja. Nggak boleh, tetap dia harus ke masjid. Dia dosa kalau ke masjid. Ya, jangan mentang-mentang karena saya kemarin saya mampu pura-pura tak mampu kemarin saya. Dan saya nggak kurban, kata Rasul nggak boleh ke masjid. Nah, ini nggak ke masjid, enggak, tetap dia harus ke masjid. Kalau nggak ke masjid makin dosa dia. Ya, apalagi laki-laki makin dosa nih. Terus apakah kemudian maknanya dia tadi dikatakan pertanyaannya apakah dia dosanya sampai nanti kurban berikut? Tidak. Kalau kemudian dia bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, apalagi dia bertobat ilmu tentang hal ini, kemudian dia bertobat, insya Allah nggak apa-apa. Maksudnya insya Allah diterima tobatnya kalau betul-betul dia dengan syarat-syarat taubat. Dia ayat ma'ala fiha merasa besar karena telah melakukannya, dia azima ala yahudan ilaiha abada, tekad kuat untuk tidak mengulanginya lagi, gitu ya. Dan dia tentunya menyusul dengan amalan-amalan soleh, maka insya Allah tidak berlanjut sampai tahun setelahnya, ya. Allah alam. Kemudian tentang pertanyaan pertama, malu pertanyaan pertamanya tentang lebih utama mana kurban? Lebih utama mana berkurban atau membayar hutang? Baik, kalau dia berkurban kemudian dia tahu bahwasanya nanti ada uang untuk bayar hutang, jadi dia anjurkan berkurban. Karena kurban itu berkenaan dengan waktu yang tertentu, tidak bisa kita di waktu-waktu yang lainnya. Itu yang pertama. Tapi kalau dia berkurban dan dia tidak tahu dari mana nanti hutangnya akan dibayar yang setelah kurban itu, maka sebaiknya dia bayar hutang. Jadi sekarang seseorang yang betul-betul tidak mampu berkurban, nggak perlu dia minta pinjaman sama orang lain untuk berkurban, nggak perlu. Apalagi kalau dia nanti malah bingung bayarnya.
Ya, kecuali kalau saya mau kurban hari ini, bayaran minggu depan, saya dapat gaji, ya nggak apa-apa, karena dia ada apa namanya, ada sesuatu yang bisa membayarnya. Tapi kalau dia tidak tahu dari mana bayarnya, sebaiknya jangan memaksakan diri, karena kewajiban kurban ini berkaitan dengan apa, kemampuan. Tega Allah besar. Cekap ya, cukup ya. Itu yang bisa saya sampaikan. Wallahu a'lam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tadi waktu sini ya untuk pertanyaannya. Waktu itu apa?